Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam penjelasan penyusunan laporan keuangan ya. Pada pertemuan yang lalu di video sebelumnya kita sudah membahas tentang penyusunan calc pendahuluan ya, yang isinya tentang penjelasan umum tentang LRA laporan keuangan, dasar-dasar hukumnya dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan penyusunan berikutnya, yaitu terkait dengan calc catatan atas laporan keuangan LRA ya, laporan realisasi anggaran ya, catatan realisasi anggaran. Kita buka ya, penjelasan atas pos-pos laporan realisasi anggaran. Namun sebelumnya kita perlu data-data ya, data-data apa saja data yang diperlukan, yang harus disiapkan untuk penyusunan calc LRA. Itu yang pertama adalah LRA phase ya, ini di menu di laporan utama nih ya, di laporan utama. Kemudian LRA belanja ini ada di laporan tambahan. Ini LRA belanja tahun 2023 untuk perbandingan. Kemudian LRA 2022 maksudnya, dan 2023 untuk perbandingan nanti. Ini ada di laporan tambahan ya. Kita harus siapkan 3 ini untuk penyusunan calc LRA laporan keuangan kita. Yang pertama kita siapkan dulu LRA phase ya. Kita download dulu, masuk di tahun 2023 ya. Kemudian laporan keuangan, kemudian kita pilih di laporan utama, kemudian pilih yang LRA phase ya. Kita download dalam bentuk Excel. Periodenya jangan lupa periode ke-9 ya, karena kita penyusunan di triwulan ketiga. Kemudian kita kirim ya, nah, kita buka LRA phase nya. Baik, setelah kita siapkan LRA phase nya, kita masuk penyusunannya ya. Penyusunannya, realisasi pendapatan pada periode berakhir tanggal 30 September itu pendapatan 0 ya, karena kita tidak ada pendapatan di tahun 2023 dari PNBP maupun yang lainnya, sehingga tahun 2023 itu 0. Realisasi pendapatan dari bulan 3 2023 mengalami penurunan dari 2022. Dari mana kita bisa melihat penurunannya? Kita masuk ke LRA phase tadi ya. Ini tahun 2023 0. Di tahun 2002 ada realisasi penerimaan negara bukan pajak sebesar 8532 ya. Maka kita masukkan di sini perbandingan realisasi pendapatan triwulan 3 2002 dan 2003. 2003 0, kemudian 2022 nya ada ini ya, tinggal dimasukkan saja ya. Ini sudah saya masukkan, sekian. Kemudian B2, poin B2 ini. B1 adalah pendapatan, kita tidak ada pendapatan di 2023. Kemudian di belanja pada 2023, realisasi belanja. Nah, sebelum kita mengisi ini, kita harus mengisi ya, menyiapkan data pada tabel ya. Dari tabel nanti kita akan mengisi isian-isiannya, berapa persennya kita akan tahu. Kalau kita belum mengisi tabelnya maka kita tidak tahu. Jadi caranya kita buka aja formnya yang sudah dirilis ya, oleh Kementerian Pusat ini. Kita boleh ganti di sini 2023
Kemudian ini supaya mudah kita copy aja ya, supaya mudah kita copy. Kemudian kita ke Excel-nya yang LRA, kita buat di sheet yang baru, kita paste di sini. Kita paste di sini supaya tidak kembali-balik Word Excel, kita pakai sini aja. Nah, begini. Kemudian kita isikan anggarannya, anggaran belanjanya di tahun 2023. Untuk belanja pegawai itu kita tidak ada. Nanti dijelaskan penjelasannya di LRA. Kenapa 0? Kenapa tidak ada? Kemudian belanja barang kita ambil dari sini ya. Belanja barangnya pakai sama dengan saja. Belanja barang 2023 ini. Kemudian di enter. Belanja modal sama dengan ini, enter. Kemudian realisasinya berapa, sama dengan realisasinya ini. Kemudian belanja modalnya ini. Nah, kalau sudah dapat ya, ini otomatis ya sudah sum, sudah dapat realisasi anggaran sebesar 82,28. Nah, kalau sudah jadi ini boleh kita copy lagi, masukkan di Word-nya, kita paste di sini. Nah, otomatis langsung jadi ya. Jadi cukup mudah supaya tidak bolak-balik ke sana kemari. Kalau sudah kita lepas, nah, kita akan dapat nilai-nilainya. Jadi realisasi belanja periode triwulan 3 tahun 2023 adalah sebesar 1, ini lain ya, triwulan 3. Realisasinya belanja barang adalah ini. Oh, lain. Oh, ini betul ya. Maaf. Realisasi, oh ini ya. Realisasinya 1,3. Ini tampaknya kita ke sini saja ya, realisasinya. Total realisasi belanja tahun 2023 ini copy saja, boleh masukkan di sini. Ya, jangan lupa dipastekan di sini juga. Sebesar berapa? 82,28%. Nah, sudah. Dari total anggaran 16. Oh, ini sudah sama ya. Karena ini isian semester 1 kemarin. Jadi pagu anggarannya sudah sama. Jadi cukup diisi aja ini. Ya, realisasinya berapa, persentasenya berapa, dari total anggaran berapa. Kita tinggal masukkan di sini. Untuk realisasi yang di sini kita ambil realisasi yang ini. Kemudian dari data ini baru kita baca di sini. Diuraikan. Realisasi belanja untuk periode berakhir 30 September mengalami penurunan sebesar 65,17% dibanding dengan periode yang berakhir tahun 2022. Benar penurunannya atau tidak? Kita kembali ke LRA. Datanya tadi ya. Datanya ini mengalami penurunan atau tidak, supaya kita tidak pusing melihat angka-angka ini. Kita gunakan yang di sini. Jadi kita copy, taruh di bawahnya. Ini ganti 2022. Kemudian realisasi pegawai ada tahun lalu. Ini realisasi pegawai. Anggarannya sekian. Maaf, langsung aja ini nggak pakai anggaran. Realisasinya yang ini, kemudian belanja barangnya yang ini, belanja modalnya yang
ini. Maaf, salah, ulangi lagi. Ini ya, ini boleh ditarik aja karena sama. Kemudian yang ini kita tarik juga. Jadi pada tahun 2022 itu kita lihat jumlahnya dulu apakah sama. Nah, sama. Jadi ternyata pada tahun 2022 itu realisasi sebesar 66%. Sedangkan di tahun 2023 itu realisasi sebesar 82% dengan periode yang sama. Jadi kita kurangkan saja, ini dikurang ini sama dengan ternyata ada plus ya. Ternyata plus. Jadi ini keliru. Realisasi belanja periode berakhir 30 Januari mengalami kenaikan sebesar 16 sekian persen tadi dibandingkan periode yang berakhir tanggal 30 September 2022. Hal ini disebabkan antara lain yang pertama, seluruh anggaran belanja pegawai pada tahun 2022 masih dikelola oleh Menduakukar. Terhitung 1 Januari dialihkan ke Satker Setjen Kemenak. Maaf, ini data ini penjelasan dari penjelasan dari tabel yang ada di bawah. Ya nggak apa-apa. Jadi ini kita isi dulu tabel yang ada di bawah ini. Ya, sama seperti tadi, kita copy dulu supaya mudah tidak bolak-balik. Kita copy, kita masuk ke Excel-nya, kita paste saja di sini. Uraian realisasi tahun 2023, ini kita ganti 23, ini diganti 22. Belanja pegawai itu 0 ya. Kita samakan di sini yang sudah kita isi. Kemudian kita tarik ke bawah saja. Kemudian realisasi tahun 2022 ini jadi realisasi tahun 2000, cara membacanya sebenarnya seperti ini. Tahun 2023 kita realisasi sebesar 1,3 M. Sementara di tahun 2002 kita realisasi ada 3,8 M. Ya, secara nominal jumlah itu realisasinya menurun ya. Realisasinya menurun. Kenapa? Karena di 2003 hanya 1,3 M, sementara di 2022 3,8 M, kan jauh ya, mengalami penurunan sebesar 65%. Tuh, ini sebabnya apa kok mengalami penurunan? Kenapa di tahun 2023 itu nggak banyak, misalkan realisasinya 4 M supaya naik? Nah, penjelasannya itu perlu dijelaskan. Kenapa sih kok turun 65% gitu? Maksudnya adalah seperti itu. Jadi bukan yang seperti ini ya, maaf tadi penjelasannya keliru. Kalau secara persentase memang di tahun 2003 itu besar ya, 82%. Sementara di tahun 2023 itu 66% secara persentase. Tapi secara jumlah uang yang dikeluarkan, yang direalisasikan itu lebih banyak di tahun 2023. Nah, ini kita copy saja ke Word, kemudian kita paste di sini. Kita nggak bisa.
kita copy dalamnya aja ya. Kita copy dalamnya saja ya. Ini ganti tahun 2023, ini ganti 2022. Nah gitu ya. Nah dari data ini kita uraikan ya, penurunan 65,73%. Benar, berarti belanja untuk periode 30 September 2023 mengalami penurunan ya. Penurunan sebesar berapa tadi? 65,73%. Minus, kita kasih kurung aja, minus sekian persen dibanding dengan periode. Hal ini disebabkan tadi ya. Kenapa? Karena seluruh belanja pegawai itu pada tahun 2022 itu masih dikelola kita Satker, sementara di tahun 2003 itu sudah dikelola Satker Kemenak. Otomatis anggaran kita untuk belanja pegawai itu nol gitu ya. Anggaran pegawainya nol, tidak ada realisasi. Sementara di tahun 2022 itu realisasi mencapai 2,9 M. Artinya kalaupun mau dianggap sama, belanja pegawai itu sebesar 2,9 M ini terrealisasi di Kemenak gitu ya. Sehingga memang terlihat jomplang ya antara jumlah realisasi 2023 dan 2022. Itu kenapa sebabnya kok menurun. Jadi dari pusat itu tidak membaca ini, tidak membaca rinciannya. Kenapa? Yang mereka baca adalah jumlahnya. Kenapa Satker ini jumlahnya realisasi kok menurun? Itu di pusat tidak membaca ini. Maka perlu kita Satker menjelaskan kenapa sih menurun. Oh, karena yang pertama belanja pegawai kita sudah tidak ada, ditarik ke Kemenak kabupaten gitu, sehingga kita realisasi menjadi kecil dibanding dengan tahun yang lalu. Di tahun lalu lebih besar. Jadi itu. Jadi pusat itu menjelaskan menginginkan penjelasan itu. Yang diinginkan pusat mestinya realisasi Satker itu tiap tahun itu harusnya meningkat. Harusnya meningkat, tidak boleh turun. Kalau turun itu kenapa? Nah, makanya harus kita jelaskan. Kemudian belanja barang ya, kita lihat belanja barang 2023 itu terrealisasi 1,1 M, sedangkan 2022 itu sebesar 800 juta saja, sehingga mengalami kenaikan 39,41 ya. Belanja barang meningkat 39,41%. Hal ini karena pagu belanja barang pada 2023 itu mengalami peningkatan. Ya, coba kita lihat pagunya di 2023. Ya, pagu di 2023 itu 1,4, sementara di 2022 itu 1,1 ya. Jadi mengalami peningkatan berapa persen? Kita jelaskan di sini. Pagu belanja belanja mengalami peningkatan 39%. Hari ini karena pagu belanja barang pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar ini. Peningkatannya berapa? Kita baca di sini peningkatannya. Coba lihat rumusnya sama dengan ini dibagi ini dikali 100 sama dengan ini. Benar ya ini. Benar kan?
bagi ini mengalami peningkatan 1,2%. Mungkin kita buat dulu ya ini ya untuk perbandingan anggaran pagu. Kita ganti pagu pagu sama dengan ini dikurang ini. Bapak Lokman di mana? Jadi begini ya. Bagaimana tadi? Belanja barang meningkat sekian persen. Kenapa? Karena pagu belanja pada 2020 mengalami peningkatan. Peningkatannya berapa? Peningkatannya sebesar ini. Pagu belanja 2023 1,4, 2002 1,1. Peningkatannya ada 22,23%. Tambahkan di sini. Kali ini kenapa dinaikkan pagunya? Ini untuk mendukung aktivitas perkantoran, pembelajaran, atas aset yang dimiliki agar tetap dalam kondisi baik sehingga pelayanan perkantoran dan pendidikan dapat berjalan dengan baik. Nah, itu kita jelaskan. Kemudian yang berikutnya adalah belanja modal. Belanja modal tahun 2022 dengan 2023 itu mengalami peningkatan sebesar 145,58. Belanja modal, nah ini sudah, karena total pagu anggaran belanja pada tahun 2023 mengalami kenaikan. Kenaikannya berapa? Kita lihat di data tadi, kenaikannya sebesar hampir sama ya. Realisasinya kami sudah realisasi semua nih. Realisasi ya. Karena mengalami peningkatan pagu tahunan sebesar 145,58%. Itu ya. Untuk menunjang pemeliharaan aset juga bisa. Bapak cukup seperti ini. Jadi secara total itu mengalami penurunan ya. Karena ini tadi 100% mengalami penurunan. Karena seluruh anggaran pegawai 100% pada tahun 2023 masih dikelola, sedangkan ini dikelola. Nah, ini sudah cukup untuk belanja ya. Kemudian kita uraikan lagi untuk belanja pegawai. Nah, untuk belanja pegawai dan seterusnya kita perlu data. Ini sudah cukup ya, yang ini boleh kita simpan saja, kita tutup. Kemudian untuk penjelasan di akun belanja pegawai itu kita memerlukan data ini, akun belanja ya, LRA belanja memerlukan data ini dan data ini. Kita download dulu datanya di laporan tambahan.
Kemudian pilih LRA belanja ya, LRA laporan realisasi anggaran belanja pada periode bulan 9. Kita download dulu. Ini yang di 2023. Kemudian kita masuk ke 2022 untuk perbandingan. Karena untuk LRA belanja itu dalam satu file tidak seperti FAS ya, ada perbandingan 2022 dengan 2003. Kalau untuk belanja ini masing-masing. Jadi kita perlu masuk ke akun tahun 2022. Kita ke laporan tambahan, kemudian pilih yang LRA belanja periode bulan 9 untuk perbandingan ya. Kita pakai Excel, kita buka. Nah, ini kita buka ya, yang ini dan yang ini. Ini tahun 2022, kita buka satunya yang 2023. Yes. Nah, ini 2023. Supaya kita tidak bolak-balik ke sana ke sini ya. Ini alangkah baiknya LRA 2023 ini kita copy saja ya. Kita copy. Kita pindah boleh pindah. Kita pindah ke yang satunya. Ya, yang 2022. Kita tanpa create copy ya, nanti otomatis akan terpindah ke sana. Jadi akan menjadi satu. Nah, sudah ada filenya ya. Ini tahun 2022, ini tahun 2023. Kita geser aja ke sana. Nah. Oke, setelah ada data Excel-nya, kita save dulu. Ya, kita save. Kemudian kita masuk di sini. Realisasi belanja pada periode triwulan ketiga 2023. Sebelum kita mengisi ini, kita harus membuat ini dulu tabelnya, karena data ini diambil dari data tabel. Kalau data tabelnya itu tidak isiannya salah atau belum sesuai, maka kita tidak akan bisa menguraikan penjelasannya. Seperti biasa, kita buka dulu, kita copy aja semuanya. Letakkan di Excel yang tadi. Kita buka pakai sheet yang baru, di paste saja di sini. Kemudian kita sesuaikan. Ya, tidak bolak-balik ya. Kita isi dulu realisasi ini ganti tahun 2023, di sini 2022. Ini 2022, baiknya ini taruh depan saja atau kita kasih nama rename 2023. Ini kita rename 2022. Oke ya. Tunjangan PNS 2023. Ini kita sama dengan cari yang 2023 tunjangan PNS. Tunjangan PNS itu tidak ada ya. Di 2023 itu 0. Tunjangan PNS itu 0. Ya, belanja orang-orang juga 0. Ini juga 0. Jadi memang belanja pegawai untuk 2023 itu 0. Kita masuk ke 2022. 2022 belanja pegawainya itu ada. Ini belanja pegawai, kita ambil sub kelompoknya belanja pegawai realisasi ya. Realisasi belanja berarti di sini. Kemudian tunjangan non PNS tidak ada. Honorarium kita cari honorarium, ini berarti di sini. Kemudian belanja lembur tidak ada. Transito nah, ini belanja tunjangan khusus
dan di situ itu berarti di sini, sehingga totalnya 4,063 M. Totalnya belanja 51 adalah di sini kok 2,9. Coba kita lihat lagi. Oh, ini belum dijumlahkan ya. Ini kita jumlahkan sendiri saja. Nah, sama. Kemudian ini apa ini ya? Pengembalian belanja pegawai, apakah ada atau tidak? Pengembalian belanja pegawai itu ini tidak ada ya, 0. Pengembalian itu 0, sehingga jumlah belanjanya sekian. Dari sini baru kita copy paste ke sana. Kita copy saja, taruh di sini. Di sini kita paste value saja. Nah, ini 0, juga 0. Selesai. Baru kita baca. Tahun 2023 dan 2022 masing-masing sebesar, untuk 2023 0, untuk tahun 2022 itu sebesar dari sisi belanja ya, itu sebesar ini 4 ya. Ini tadi belum dijumlah yang di sini. Jumlahkan. Sebesar, atau kita copy saja yang dari Excel juga nggak apa-apa. Kita copy, pakai yang di sini. Dapat tuh ada pengembalian sebesar sekian. Kenapa kita pakai copy paste? Untuk menghindari kesalahan ketik. Realisasi tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 100%. Nah, penurunannya 100% minus daripada tahun 2023. Hal ini disebabkan apa? Karena seluruh belanja pegawai pada tahun 2022 masih dikelola oleh Mandua, sedangkan terhitung 1 Januari dialihkan oleh Kemenang, sehingga memang 100% turun. Ini untuk belanja pegawai. Kemudian berikutnya adalah ini sudah belanja barang. Nah, belanja barang kita harus mengisi ini dulu. Kalau tidak maka kita tidak bisa. Jadi ini di copy seperti tadi ya. Di copy, kita ke ini sini. Kita buka sheet baru. Pastekan di sini. Kita sesuaikan. Sama seperti yang ini, kita copy tahun 2023 dan 2022. Operasional, kita cari operasional di tahun 2023. Operasional ini ya, belanja barang operasional ini 5211, realisasinya sekian, ini 4. Kemudian belanja non operasional ini. Kemudian belanja persediaan ini. Nah, enaknya kalau pakai Excel itu kita tidak ngetik satu-satu ya. Di copy dari Word tadi di copy di sini. Belanja barang jasa ini. Kemudian belanja pemeliharaan realisasinya ini. Kemudian belanja dalam negeri perjalanan ini, sehingga total 118,672 belakangnya. Pastikan sama dengan ini, belanja 52 belanja barang sudah sama ya. Kalau sudah sama berarti untuk tahun 2023 sudah
selesai. Sekarang yang tahun 2022. Ini kita ambil yang tahun 2022 ini ya, sheetnya belanja barang, mulai dari sini belanja barang realisasinya ini, kemudian belanja non operasional ini, kemudian belanja persediaan ini, kemudian belanja barang jasa ini, belanja pemeliharaan ini, belanja perjalanan dinas ini, total 802.300 sama. Kalau sudah sama, kita copy paste ke sana, ke mana tadi, ke Word-nya ya, kita copy paste ke Word-nya. Nah, dari data ini baru kita baca ya, sudah baru kita baca realisasi belanja barang pada tahun 2023 sebesar berapa. Kita copy ini, belanja barang sebesar tahun 2023 ya, sebesar ini. Kita bisa pastekan di sini sama dengan yang di sini ya. Masing-masing 2023 ini, kemudian tahun 2022 ini. Realisasi belanja periode triwulan 3 tahun 2023 mengalami kenaikan atau penurunan. Kita lihat mengalami kenaikan sebesar 39,41 dari realisasi barang pada triwulan 3 tahun 2022. Hal ini diantaranya sebabnya apa? Kita lihat sebabnya kok naik. Kita lihat, boleh lihat di sini, boleh juga lihat di sini. Nah, karena apa? Karena kenaikannya paling tinggi nih. Non operasional itu naik sebesar 157,52 karena peningkatan belanja non operasional, karena peningkatan belanja non operasional karena untuk meningkatkan pendidikan. Apalagi yang naik ini, naik belanja barang jasa. Peningkatan belanja barang jasa seperti langganan listrik, internet, dan air disebabkan meningkatnya aktivitas pelayanan dan pendidikan gitu ya. Tambahin aja atau pembelajaran. Kemudian apalagi yang meningkat, kita cari aja yang meningkat. Pemeliharaan, peningkatan belanja pemeliharaan untuk keperluan pemeliharaan aset BUMN ya, itu perlu ya, karena aset BUMN kita banyak, jadi perlu penambahan pemeliharaan. Kemudian peningkatan pelajaran dalam negeri untuk keperluan koordinasi dan pelatihan bagi guru dan tenaga pendidikan. Ya, banyak sekali kegiatan untuk koordinasi dan pelatihan bagi guru, tentunya juga siswa, bagi GTK dan siswa. Pelatihan, lomba dan lomba kayak gini aja bagi GTK dan serta kegiatan lomba bagi siswa.
Jadi kalau ada perjalanan dinas siswa itu yang biayai kita dari madrasah ya, diambilkan dari dana bos. Ini dia belanja barang. Untuk peningkatannya sekitar 81%. Ya. Ada lagi peningkatan, tidak ada. Persediaan kita kurangi karena untuk lari ke pemeliharaan, operasional dan perjalanan. Kemudian berikutnya bantuan sosial. Ini datanya tidak perlu kita masukkan ke Excel karena memang tidak ada, 0 ya, sebesar 0 sama 0 isi. Kemudian belanja modal tanah 0, kita nggak ada pembelian tanah ya. Belanja tanah 0. Kemudian belanja modal peralatan dan mesin. Kita lihat peralatan dan mesin ada. Boleh kita copy isinya. Atau kalau cuma satu, kita langsung aja copy dari sini ya. Tahun 2023 ini cuma satu aja. Belanja modal tahun 2023 sebesar ini. Kita pastekan aja di sini. Kemudian realisasi untuk belanja modal tahun 2023 sebesar ini ya. Ini dulu peralatan mesin sebesar sama ya. Kemudian ini ada belanja lain di tahun 2023, belanja modal lainnya namanya. Kita copy aja. Berapa belanjanya sebesar ini? 68. Sehingga jumlahnya ada 80 sekian. Oke, sampai selesai. Belanja modal lainnya kita turun 1%, tapi di belanja peranaman mesin kita naik sebesar 1235%. Ya, kita banyak di peralatan mesin ya, kita banyak belanja di situ. Nah, kita uraikan belanja modal peralatan mesin. Modal lainnya ada di sini, maaf. Ini berarti tidak ya. Belanja modal lainnya ini tidak ya. Baik. Belanja modal tahun 2023 sebesar berarti realisasi periode 3
periode triwulan ketiga itu sebesar ini. Mengalami peningkatan sebesar berapa peningkatannya? Besar di sini. %1.200% bila dibandingkan dengan hasil tahun 2022 sebesar sekian. Hal ini disebabkan karena terdapat pengurangan disebabkan karena keperluan belanja modal mesin meningkat untuk kebutuhan layanan perkantoran dan pembelajaran siswa, seperti kita beli LCD, kita beli smart TV ya, untuk pembelajaran siswa itu. Dan kita perbaikan perpustakaan, podcast, kemudian kita itu nanti belanja itu akan dijelaskan pada berikutnya. Kemudian belanja modal bangunan kita tidak ada ya, 00 saja. Belanja modal irigasi kita tidak ada, Kementerian Agama tidak ada irigasi. Kemudian tahun 2023 2022 tidak ada ya. Kemudian belanja modal lainnya di tahun ini 2023 itu tidak ada, 0 ya. Sedangkan di tahun 2022 itu ada sebesar 68 ya. Sudah rasanya sama dengan semester 1 kemarin. Nah, bisa kita lihat di tahun 2002 itu belanja modal sebesar 68.353.600 sudah diisi ya. Jadi ya, ini begini cara pengisian LRA caleg ya, penjelasan atas laporan pos-pos LRA ya, laporan realisasi anggaran. Jadi data yang diperlukan datanya adalah LRA FES ya tahun 2023. Di sini sudah ada isinya untuk perbandingan 2022 dan 2023. Kemudian yang diperlukan adalah ada LRA belanja. Ini ada di menu laporan tambahan tahun 2022 bulan 9 atau periode triwulan ketiga. Kemudian LRA 2023. Jadi itu ya yang kita perlukan ini untuk mengisi caleg LRA. Ini sudah fix ya, tinggal di print. Mungkin itu. Kemudian untuk berikutnya kita akan membahas tentang caleg neraca ya. Neraca ini cukup banyak, ini yang paling banyak rasanya nih neraca.
ya pos-pos neraca, bagaimana cara penjelasannya kita akan jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.